Assalamualaikum anak-anak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada pertemuan kali ini kita masih sempat bertemu pada tatap maya pertemuan kali ini. Baik, sebelum Ibu memulai pelajaran pada hari ini, Ibu bagaimana kabarnya Ibu semua? Alhamdulillah baik, Bu. Ya, baik ya. Selanjutnya yaitu sebelum memulai pelajaran, siapa sih ketua kelasnya? Saya, Bu. Baik, ketua kelas silahkan dipimpin doanya. Marilah kita membaca doa belajar. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian ya. Jadi dengarkan namanya masing-masing. Bagi anak-anak yang tidak menyahut 3 kali, Ibu akan alfakan. Iya, Bu. Ya, dengarkan namanya ya. Arini Wijaya, Andara Darwis, Ada, Bu. Nur Husna, Ada, Bu. Hijra, Alfa. Absa, Alfa. Oisin, Nur Amelia, Ada, Bu. Kesha, Isi Alfa ya, Bu. oh Alfa. Jadi yang Alfa ada 2 orang dan yang sakit ada 1 orang. Jadi ketua kelasnya mohon disampaikan kepada temannya ya yang Alfa dan sakit. Iya, Bu. Jadi sebelum Ibu memulai pelajaran pada hari ini, Ibu akan membacakan kompetensi dasarnya dulu ya mengenai pelajaran pada pertemuan kali ini, yaitu pertemuan pada kali ini kita membahas mengenai materi tentang surat lamaran pekerjaan. Jadi sebelum Ibu memulai pelajaran pada hari ini, Ibu akan membacakan kompetensi dasarnya terlebih dahulu ya sebelum memulai pelajaran. Baik, kompetensi dasar yang pertama yaitu 1, mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan yang dibaca. Kompetensi yang kedua yaitu menyajikan simpulan sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran baik secara lisan maupun tulisan. Selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran, yaitu kita itu menentukan pengertian surat lamaran pekerjaan. Yang kedua, sistematika dalam penulisan lamaran pekerjaan. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Yang keempat yaitu menyusun surat lamaran pekerjaan. Jadi materinya itu ya. Di selanjutnya langkah-langkah dalam pembelajaran yaitu 1, guru membuka pembelajaran dengan 2 cara: memberikan salam kepada peserta didik. Kedua, guru memeriksa kehadiran peserta didik. Ketiga, guru menyampaikan KD dan tujuan pembelajaran terhadap peserta didik. Selanjutnya itu kegiatan inti. Peserta didik menyimak mengenai pengertian surat lamaran pekerjaan.
Yang kedua, peserta didik mampu menyimak sistematika surat lamaran. Yang kedua, peserta didik mampu menyimak usul-usul kebahasaan. Yang keempat yaitu peserta didik mampu menyimak menyusun surat lamaran pekerjaan. Selanjutnya bagian penutup. Guru memberikan penguatan mengenai materi teks surat lamaran pekerjaan. Kedua, guru memberikan kesimpulan mengenai materi yang telah diajarkan. Ketiga, guru menyampaikan salam penutup. Jadi itu dari kompetensi dasar pada pelajaran pada hari ini. Baik, pelajaran pada hari ini kita membahas materi mengenai surat lamaran. Ya, saya persilahkan Nur Husna dulu, baru Arini. Pengertian surat lamaran pekerjaan yakni jenis surat kembali bersifat resmi yang diajukan seseorang ke perusahaan instansi agar diterima bekerja sebagai karyawan pada posisi jabatan tertentu. Ya, betul. Selanjutnya saya persilahkan kepada Arini. Surat lamaran pekerjaan adalah sebuah surat yang dibuat oleh seseorang yang membutuhkan pekerjaan dan surat tersebut tidak diberikan kepada orang tua. Sedangkan yang dapat menunjukkan pekerjaan atau jabatan atau dari surat lamaran pekerjaan. Yang betul yang dikatakan oleh rekan kita Nur Husna dan Arini bahwa surat lamaran pekerjaan itu adalah ditujukan kepada seseorang yang dibutuhkan pada perusahaan atau instansi. Jadi sebelum Ibu juga jelaskan mengenai surat lamaran, sepertinya ini juga kuliah terlalu lebat, jadi mohon maaf ya kalau anak-anak tidak mendengarkan suaranya. Baik, Ibu jelaskan mengenai pengertian dari surat lamaran pekerjaannya. Jadi, surat lamaran pekerjaan adalah surat yang dituliskan seseorang ditujukan kepada suatu instansi atau perusahaan. Jadi, surat lamaran pekerjaan ini adalah surat yang dituliskan kepada seseorang yang ditujukan pada suatu perusahaan. Jadi, anak-anak itu semisal kalian melamar surat lamaran pekerjaan itu harus anak-anak tujukan kepada seseorang atau perusahaan yang ingin kalian lamarkan ya. Jadi surat lamaran pekerjaan yang perlu dicantumkan adalah jasa dapat diberikan kepada pendidikan, pengalaman, kecakapan atau keterampilan. Jadi hal-hal tersebut bisa disebut kualifikasi. Jadi adapun sistematika dalam penulisan surat lamaran, yaitu yang pertama itu pokok surat. Pokok surat yaitu adalah lamaran pekerjaan. Pokok surat itu kita berisikan mengenai surat lamaran pekerjaan. Yang kedua itu alamat tujuan harus jelas. Demikian juga alamat pelamar. Jadi alamat tujuan harus jelas. Maksudnya itu alamat tujuan yang kalian berikan kepada lamaran pekerjaannya. Jadi alamat kalian juga itu harus jelas sesuai alamat kalian Anda tempatin. Selanjutnya itu salam pembukaan. Misalnya dengan hormat, demikian atau Bapak Ibu. Jadi salam hormat itu harus kalau membuat lamaran pekerjaan itu harus memberikan dengan hormat atau Bapak Ibu. Selanjutnya bagian isi lamaran. Bagian isi lamaran ini ada pembukaan. Pembukaan pada bagian pembukaan ini adalah
biasanya dituliskan sumber informasi lamaran. Misalnya informasi tersebut diperoleh dari pengumuman, iklan di media massa, informasi dari teman dan sebagainya. Yang kedua itu inti surat. Pada inti surat ini terdiri 3 bagian, yaitu pertama identitas pelamar seperti nama lengkap, tempat tanggal lahir, alamat, riwayat pendidikan. Selanjutnya yang kedua itu isi atau tujuan yang dikehendaki penulis surat lamaran. Maksudnya itu isi dan tujuannya itu harus benar, yang harus dikehendaki oleh penulis surat atau pelamar. Yang ketiga itu syarat-syarat administrasi yang dimintai atau keterangan-keterangan yang dilampirkan bersama surat. Maksudnya itu surat-surat administrasi itu seperti dengan ijazah, SKHU, dan lain-lain. Ketiga itu penutup. Penutup. Pada bagian penutup ada surat lamaran itu berisikan dengan kesimpulan. Maksudnya itu penutup pada pelamar kerja itu harus memberikan kesimpulan. Selanjutnya berkas lampiran digunakan sebagai bahan pertimbangan seperti daftar riwayat tidur, ijazah, pas foto, fotokopi dan KTP. Yang keenam itu salam penutup. Misalnya hormat, saya pelamar atau pemohon. Maksudnya itu salam penutup harus berisikan dengan salam hormat atau pelamar atau pemohon. Selanjutnya yang ketujuh, tanda tangan nama terang pelamar. Tentunya yang ketujuh itu harus bagi pelamar pekerjaan itu harus berisikan tanda tangan dan namanya. Itu saja dari sistematika dalam penulisan surat lamaran. Baik, sebelum Ibu melanjutkan pada unsur kebahasan surat lamaran, mungkin dari anak-anak ada yang ingin ditanyakan mengenai pengertian dan sistematika dalam penulisan surat lamaran. Baik, selanjutnya kita membahas pada unsur-unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Jadi ada 6 unsur-unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Yang pertama itu lamaran sebaiknya ditulis dengan tangan berhuruf Latin, atau ada juga perusahaan yang mengharapkan diketik rapi dengan komputer. Jadi biasanya itu pada surat lamaran pekerjaan itu kalau Anda melamar pekerjaan biasanya ada perusahaan minta tulisan tangan, adapun dengan komputer. Yang kedua itu tulisan harus rapi dan bersih serta jangan sampai ada coretan. Jadi yang kedua ini kalau Anda melamar pekerjaan itu harus tulisannya rapi dan tidak ada coretan. Yang ketiga itu lamaran sebaiknya ditulis pada kertas HVS minimal 60 gram dengan jarak spasi 1 per spasi dengan kertas putih dan bersih. Bila sulit mendapatkannya, bisa juga menggunakan kertas folio. Jadi anak-anak kalau melamar pekerjaan itu harus menggunakan kertas HVS atau kertas folio. Jadi yang keempat itu surat lamaran harus ditulis tangan tulis dengan ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi kalau anak-anak yang keempat ini tuh harus lamaran pekerjaan itu dengan ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kelima itu isi surat lamaran harus meyakinkan bahwa Anda sanggup melaksanakan pekerjaan itu dengan baik. Jadi yang kelima ini yaitu Anda harus meyakinkan bahwa pekerjaan ini jadi yang keenam itu perhatikan alamat, tempat dan tanggal penulisan surat lamaran. Jangan lupa mencantumkan nomor telepon agar sewaktu-waktu mudah dihubungi bila ada panggilan kerja atau lamaran kerja yang dikabulkan. Jadi yang keenam ini harus menampilkan alamat,
tempat dan tanggal surat penulisan lamaran, dan beri cantumkan nomor HP kalian supaya kalau perusahaan itu membutuhkan karyawan, pasti kalian ditelepon melalui nomor HP yang telah dicantumkan pada surat lamaran kalian. Baik, sebelum Ibu melanjutkan pada menyusun surat lamaran pekerjaan, mungkin dari anak-anak ada yang ingin ditanyakan mengenai unsur kebahasaan surat lamaran. Nggak ada sih, Bu. Selanjutnya yaitu jenis surat lamaran pembuatan mengikuti aturan penggunaan ejaan yang berlaku. Yang pertama itu penggunaan tanda titik. Jadi tanda titik 2 dipakai penggunaan tanda titik 2. Pada penggunaan tanda titik 2 ini dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemerintah. Contohnya ketua. Pada bagian ketua ini kita memberikan tanda titik 2 karena perpisahan dari misalnya Nur Amelia ketua, berarti kita itu harus memberikan tanda titik 2 pada pembatasan ketua ini. Selanjutnya yang kedua, penggunaan tanda titik koma. Pada penggunaan tanda titik koma ini, pada akhir perincian harus berupa klausal. Contohnya yaitu misalnya berkewarganegaraan Indonesia, kewarganegaraan Indonesia itu harus diberikan titik koma, begitu. Selanjutnya tanda titik koma 2 dipakai untuk memisahkan bagian-bagian pemerincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Contohnya yaitu pemilihan ketua, koma, sekretaris koma, dan bendahara. Pada bendahara ini kita memberikan titik koma. Pada bagian ketiga yaitu penggunaan tanda koma. Yang pertama itu tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Contohnya karena Rama, koma. Dia mempunyai banyak teman. Titik. Tanda koma ini dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang didahului induk kalimatnya. Yang bagian B itu tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat, seperti oleh karena itu, koma. Jadi, koma, dengan demikian, koma. Sehubungan dengan itu dan meskipun demikian itu. Contohnya, anak itu memang rajin membaca sejak kecil. Anak itu memang rajin membaca sejak kecil itu titik. Jadi itu kita memberikan koma. Tanda koma dipakai belakang kata atau ungkapan penghubung kalimat. Contoh seperti oleh karena itu atau jadi, seperti jadi, memiliki tanda koma. Selanjutnya tanda koma dipakai di antara satu nama dan alamat. Bagian-bagian alamat, tempat tanggal serta nama tempat dan wilayah dan negeri yang ditulis berurutan. Contohnya ya, tuh Surabaya, tanggal 10 Juli 2001. Jadi pada bagian Surabaya ini terdapat pada alamat, karena alamat Surabaya. Jadi bagian alamat
tempat dan tanggal. Pada bagian tempat itu dipisahkan koma, tanggal juga beserta tahunnya. Yang keempat itu penggunaan tanda titik. 1. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat. Contohnya, menurut Ibu Amel, sekretaris perusahaan Bapak, saya mendapatkan. Pada menurut Ibu Amel itu diberi tanda koma dan sekretaris perusahaan Bapak diberi tanda koma, saya mendapatkan. Karena tanda titik dipakai pada akhir bagian kalimat. Selanjutnya, tanda titik tidak dipakai di belakang. Alamat penerima, pengirim surat, 2 tanggal surat. Contohnya yaitu YTH, yang terhormat Direktur PT Cahaya Bersinar. Tidak diberikan titik. Tanda titik tidak diberi di belakang kalimat. Jadi alamat penerima dan pengirim itu serta diberikan pada tanda titik koma seperti contoh berikut Ibu tuliskan. Baik, sebelum Ibu melanjutkan pelajaran pada selanjutnya, sebelum melangkah pada materi selanjutnya, mungkin dari anak-anak ada yang ingin bertanya mengenai materi tentang surat lamaran pekerjaan? Tidak ada, Ibu. Baik, selanjutnya itu menyusun surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan ada 2 macam. Yang pertama itu surat lamaran yang didasarkan pada iklan atau surat informasi tentu. Dan yang kedua itu sumber lamaran disusun di atas inisiatif sendiri. Perbedaan terletak pada bagian pembukaan isi surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, lamaran disatukan dengan riwayat hidup, dan yang kedua, lamaran yang dipisahkan dengan riwayat hidup. Jadi ada lamaran pekerjaan yang disatukan dengan riwayat hidup, ada lamaran pekerjaan yang dipisahkan dalam riwayat hidup. Syarat penulisan lamaran pekerjaan ditujukan dari unsur kebahasaannya dengan ketepatan pilihan kata, kelengkapan informasi, kebenaran dan efektif, struktur kalimat, kepaduan paragraf, serta ketepatan penggunaan ejaan dan bahasa. Yang pertama itu ketepatan pilihan kata. Pada pilihan kata ini digunakan dalam menulis surat lamaran pekerjaan harus dipilih dengan seksama atau cermat agar memiliki kebenaran bentuk dan ketepatan makna. Karena termasuk surat resmi, surat lamaran pekerjaan itu lebih baik ditulis dengan menggunakan kata-kata yang memiliki ciri bentuk yang baku dan standar. Jadi yang kedua itu kelengkapan informasi. Pada kelengkapan informasi ini adalah sebuah wacana utuh yang digunakan untuk menyampaikan informasi yang lengkap. Oleh karena itu, informasi yang disampaikan dalam surat lamaran itu harus dengan lengkap pula. Yang ketiga itu kebenaran dan keefektifan surat kalimat. Pada kebenaran dan keefektivitas surat kalimat yaitu pekerjaan harus benar menurut kaidah bahasa Indonesia yang berlaku dan efektif. Pada keefektifan kalimat pertama itu kesempatan isi dan bentuk kalimat, artinya informasi yang banyak dan kompleks harus dinyatakan dengan kalimat yang sepadaan atau kompleks pula. Yang kedua itu kesejajaran bentuk atau struktur unsur-unsurnya, artinya konstruksi kebahasaannya yang jenisnya dikemukakan dalam suatu deretan harus dinyatakan dalam bentuk yang sama atau yang mirip. Selanjutnya misalnya dalam pernyataan sudah ditulis, ditandatangani, dicap dan lain sebagainya. Yang ketiga itu penggunaan
penekanan. Artinya bagian kalimat-kalimat yang penting perlu mendapat penekaan, diantaranya dengan meletakkan pada bagian awal kalimat. Selanjutnya yang keempat yaitu kepaduan paragraf. Pada kepaduan paragraf ini adalah kalimat yang digunakan sebaiknya disusun di dalam bentuk paragraf secara padu. Dalam sebuah paragraf hanya ada satu kalimat utama, sedangkan kalimat yang lain hanya merupakan pendukung atau penjelasan. Yang kelima, ketepatan penggunaan ejaan atau tanda baca. Ejaan berkenaan dengan menulis kata, penggunaan huruf kapital, penggunaan huruf miring, pemenggalan kata, dan penulisan unsur serapan. Itu saja dari menyusun surat lamaran pekerjaan. Sebelum saya menutup pelajaran pada hari ini, mungkin dari anak-anak ada yang ingin ditanya. Udah ada, Bu. Baik, cukup sampai di sini pelajaran pada hari ini. Sebelum Ibu menutup pelajaran pada hari ini, Ibu akan menyampaikan kesimpulan. Menyimpulkan bahwa surat lamaran pekerjaan adalah surat yang dibuat dan dikirim oleh seseorang yang ingin bekerja di sebuah kantor, perusahaan atau instansi tertentu. Surat lamaran pekerjaan termasuk surat dinas atau resmi. Oleh karena itu, terdapat aturan-aturan tertentu yang harus diperhatikan dalam penulisan. Secara umum, surat memiliki bagian-bagian seperti berikut: kepala surat, tempat dan tanggal pembuatan surat, nomor surat, lampiran, hal dan perihal, alamat dan tujuan, salam pembuka. Isi surat yang terbagi lagi menjadi 3 pokok, yaitu paragraf pembukaan, isi surat, paragraf penutup, salam penutup, tanda tangan, dan nama terang. Baik, Ibu tadi sudah menyimpulkan mengenai surat lamaran pekerjaan. Jadi sekarang itu Ibu memberikan tugas membuat satu contoh surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan yang Ibu tadi jelaskan bagian-bagiannya. Jadi anak-anak itu membuat membuat surat lamaran pekerjaan, dikumpul pada pertemuan akan datang. Jadi pada pertemuan akan datang, Ibu akan menagih tugasnya, yaitu satu contoh surat lamaran. Jadi kalau tidak ada yang ingin ditanyakan mengenai materi tadi, cukup sampai di sini. Pembelajaran pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan kata atau cara menjelaskan Ibu. Sekian dari saya. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.